Halo semuanya, dalam pokok bahasan ini akan dijelaskan dinamika gaya rotasi terkait dengan percepatan benda dalam bergerak rotasi. Momen gaya dan momen inersia dalam hukum Newton. Berdasarkan konsep yang sudah Anda pelajari terkait dengan hukum Newton yang diterapkan pada gerak rotasi, maka gaya itu akan mengakibatkan benda yang berotasi disebut dengan torsi. Sedangkan tentang distribusi massa benda dalam benda bergerak rotasi, maka distribusi itu akan kita sebut sebagai momen inersia. Yang pada pembahasan sebelumnya, nilai momen inersia ada dua. Inersia untuk partikel, yaitu I sama dengan mr kuadrat, dan momen inersia untuk benda-benda homogen sesuai dengan tabel karakteristik bagaimana benda homogen itu bergerak berotasi. Misalnya kita ada sebuah balok yang kita tarik dengan gaya F yang konstan, maka dampaknya balok itu akan bergerak lurus dan makin lama akan semakin cepat tentunya, karena nilai gaya F itu selalu tetap ya, sehingga ketika dia bergerak kemudian dia ditarik lagi dan terus ditarik, maka benda ini akan bergerak semakin lama makin cepat. Oleh sebab itulah berlaku hukum Newton, sigma F sama dengan M dikalikan dengan nilai A. Artinya dengan nilai gaya yang konstan, maka benda itu akan mendapatkan nilai percepatan tertentu. Karena dia punya percepatan, maka benda otomatis bergerak semakin lama semakin cepat tentunya. Sekarang bagaimana kalau kita punya suatu batang tongkat, pada bagian bawah itu kita kunci menggunakan porosnya, dan pada ujung yang lain kita tarik dengan gaya konstan juga, sama seperti pada balok ini. Tapi karena ini tongkat itu kita kunci pada ujungnya berbentuk poros, maka pada saat gaya itu kita kerjakan, maka dampaknya tongkat ini akan berputar. Nah, seperti ini dampaknya. Jadi dia tidak akan bergerak lurus seperti balok, melainkan tongkat ini akan berputar seperti jarum jam. Nah, karena dia itu berputar seperti jarum jam, maka percepatan pada tongkat itu kita sebut sebagai percepatan sudut. Bagaimana menentukan percepatan sudutnya? Dengan menggunakan konsep hukum Newton yang kedua, kita bisa mendapatkan besar percepatan sudutnya, yaitu dari hukum Newton 2 ya ini ya. Sigma F sama dengan M kalikan A. Karena kita ingin mendapatkan percepatan sudut, maka kita harus mendapatkan hubungan antara A dengan percepatan sudut, yaitu bahwa nilai A sama dengan alfa dikalikan dengan R. R adalah jari-jari, dalam hal ini R adalah lengan gaya dari poros sampai ke titik tangkap gaya, itulah sebagai nilai R-nya. Maka kalau ini kita kalikan, kita akan mendapatkan hubungan M dikalikan R dikalikan alfa. Matematika punya sifat, jika ruas kiri dan ruas kanan dikalikan dengan angka yang sama, maka dia tidak akan mengubah nilai. Maka yang kiri saya kalikan dengan R, yang kanan dikalikan dengan R, mendapatkan MR kuadrat. Di sini ada hal yang menarik. Apa? Bahwa F kalikan R itu adalah torsi. Maka F kalikan R itu menjadi sigma torsi. Sedangkan MR kuadrat kalikan alfa, MR kuadrat adalah inersia. Dengan demikian, kita telah dapat membuktikan nilai dari gaya dikalikan dengan gaya itu menghasilkan nilai torsi, dan torsi itu menyebabkan tongkat ini akan bergerak melingkar atau berotasi dengan nilai percepatan tertentu. Artinya tongkat ini akan berputar seperti jarum jam, semakin lama semakin cepat tergantung nilai percepatan sudutnya atau percepatan angulernya. Misalnya kalau kita dalam konteks sebuah gangsing. Gangsing itu dapat kita anggap sebagai silinder padat atau koin ya, koin. Nah, ketika koin ini pada ujungnya itu kita gesek dengan gaya tertentu pada tepinya sebesar 20 Newton. Jadi kita gesek di sini, kita lilitkan dengan benang pada ujungnya yang warna biru muda ini, kemudian kita tarik, maka nanti akan menyebabkan gasing ini akan berputar. Nah, berapakah momen inersianya, berapakah torsinya, dan berapa percepatan sudutnya? Momen inersianya kita menggunakan konsep gasing ini sebagai silinder pejal.
Nanti kita lihat di tabelnya seperti apa rumusnya. Torsinya kita hitung menggunakan persamaan. Ya, ini sudah. Momen inersianya karena silinder pejal kita anggap sebagai setengah mr kuadrat. Kemudian untuk menghitung torsinya adalah menggunakan torsi sama dengan R dikalikan F. Ini menggunakan persamaan yang bagian berikut. Nah, ini untuk menghitung torsinya. Ya, jadi kalau tadi kita anggap ini sebagai misalkan sebagai gangsingnya, maka tali itu akan melilit pada gangsing dan akan menarik, maka torsinya adalah bagian tepi adalah jari-jari dengan besar gaya tarik tali. Maka torsinya adalah F dikalikan dengan R-nya. Sedangkan untuk menghitung percepatan sudutnya kita gunakan persamaan torsi. Torsi sama dengan I dikalikan alfa, sehingga kita dapatkan torsinya kita hitung menggunakan R kalikan F, sedangkan inersianya kita hitung menggunakan momen inersia pada silinder tipis. Maka kita dapatkan nilai alfanya adalah 2000 radian per sekon kuadrat menggunakan hukum kedua Newton tetapi pada benda berrotasi. Contoh lainnya kalau misalnya kita punya spinner. Nah, ini spinner. Dulu kalau mungkin SD atau SMP yang bermain seperti ini ya. Kita anggap spinner ini sebagai batang homogen. Maka nilai inersianya nanti kita hitung menggunakan inersia batang hidrogen homogen. Kemudian karena ini punya massa, maka nanti kita bisa menghitung berapa nilai torsinya. Torsinya kita hitung menggunakan sigma torsi F kalikan R. Ya. Dan besar gaya pemutarnya berapa nanti bisa kita tentukan. Momen inersianya kita gunakan karena batang pada titik tengahnya adalah menggunakan setengah ml kuadrat. Ini satuannya sudah kilogram karena menggunakan satuan gram tadi. Maka dapat ditentukan hasilnya. Berikutnya nilai torsi kita tentukan menggunakan I dikalikan dengan percepatan sudut. Karena percepatan sudut juga sudah diketahui nilainya 500. Ini nilainya 500. Didapatkan torsinya 0,5. Sehingga besar G yang bekerja pada spinner kita tinggal gunakan rumus torsi untuk mendapatkan nilai F-nya dengan jari-jari yang sudah diketahui. Sehingga karena torsinya 0,5 maka jari-jarinya 0,1 maka besar gaya tegangan talinya adalah 5 Newton. Inilah bagaimana kita menerapkan hukum kedua Newton pada benda-benda homogen yang bergerak berotasi. Baik, kita akan nanti membicarakan dalam konsep pokok bahasan berikutnya.